nama saya Helen. Nama saya Sasa. Nama saya Rainer. Dan hari ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai pendapat mereka tentang bunuh diri di kalangan remaja. Pertama, setiap orang akan kami berikan surat tentang orang yang pernah punya pikiran bunuh diri. Kemudian kami akan bertanya kepada narasumber dan beberapa pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan topik kali ini. Oke, langsung saja berikut videonya. Suicide is a complex issue involving numerous factors and should not be attributed to any one single case. Not all people who die by suicide have been diagnosed with a mental illness, and not all people with a mental illness attempt to end their lives by suicide. Sebanyak 800.000 orang di seluruh dunia tewas akibat bunuh diri setiap tahunnya. Itu artinya setiap 40 detik ada satu orang yang tewas akibat bunuh diri. Di Indonesia sendiri, terdapat 302 kasus sejak Januari hingga September 2019. Kasus bunuh diri paling tinggi terjadi pada bulan Januari dan Februari, yakni sebanyak 55 kasus. Bunuh diri merupakan penyebab kematian yang lumayan besar di Indonesia. Penyakit mental tidak selalu berarti gila, tapi orang yang memiliki masalah yang tak terpecahkan dapat memicu penyebabnya. Having someone by your side without saying anything, just to cheer your life, and suddenly hug you, is the top 3 things. I really need to deal with my anxiety. Happy you if you have that. To live with peace and pure happiness is everything. To live with supporting family feels secure. To live with the ski, those are the things I never have. Okay. Kita itu harus bisa saling bersyukur. Intinya itu di sini bersyukur. Jangan pula gara-gara kita nggak ada teman, harusnya kita bisa bersosialisasi begitu. Dan intinya itu bersyukur. Ya, menurut pendapat saya miris sih sebenarnya. Kenapa? Seharusnya setiap remaja itu mempunyai feeling yang secure dan juga feel happiness. Enggak sih, sebenarnya sih enggak pernah. Sejauh ini alhamdulillah pernah. Ya setidaknya saya cerita kepada orang tua saya dan meminta nasihat. Yang saya lakukan yang move on. Karena kita ini nggak akan bisa macam gimana ya bilangnya. Kita memang setiap manusia mempunyai hidup pasti ada masalah. Cuman ya pasti seharusnya kita bisa lanjut dari masalah itu. Jangan kita stuck di masalah itu. Kita harus move on. Apalagi kita yang di Fakultas Hukum yang hidup dengan mencari makan itu dari masalah. Jadi kita harus bisa move on. Sih untuk kalau kaum milenial sekarang hal-hal begini sih udah nggak penting lagi karena semua memang harus berjuang karena masa-masa ini adalah masa-masa untuk berjuang untuk kita semua. Menurut saya normal. Hal mungkin ya saya dalam hal ekonomi keluarganya atau gimana pasti ada lah pemicu dari hal tersebut. Mungkin karena abang belum pernah juga masuk ke lingkungan yang kayak gitu kan, nggak tahu juga sih sebenarnya gimana. Ya dipicu selain dari masalah keluarga ada juga masalah psikologis tentunya pasti. Mulai dari mungkin masalah-masalah di dalam diri dia sendiri yang dia merasa tidak enak atau gimana. Mungkin orang tuanya kurang peduli dan kurang atau tidak tahu deh gimana, mungkin sudah pasrah dia.
SMP lompat, miris sih sebenarnya. Itulah karena banyak orang di Indonesia ini yang masih belum bisa berpikir mindsetnya bahwasanya yang itu yang saya bilang tadi, bahwasanya ada masalah kita harus move on seberat apapun masalah itu. Kesimpulannya ya bisa dapat kita simpulkan bahwasanya kita harus merubah mindset kita. Jadi itulah jawaban dari para narasumber-narasumber kami. Semoga topik yang kami bawakan dapat membantu teman-teman yang sedang struggling dengan diri kalian dan menemukan motivasi dari video yang kami bawakan. Demikian video kami, terima kasih. Menurut saya, mahasiswa UPH menganggap bahwa bunuh diri itu masih tabu di kalangan Indonesia. There is always a reason to live. It might not be clear right now, but it is always there. And one thing that you should remember, keep taking time for yourself until you are you again.